Konflik Papua jangan dianggap sepele. Karena memang secara umum 99% itu nggak ada masalah. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Dalam kunjungannya ke Tanah Papua pada Rabu 5 Juli hingga Jumat 7 Juli pekan lalu, Presiden Joko Widodo menilai secara umum hampir 99% tidak ada masalah besar di Papua. Selama 3 hari beraktivitas di sana, tak satu pun gangguan yang ditemui Presiden. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi di sana. Karena memang secara umum, 99% itu nggak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, dimanapun di Papua, kan juga aman-aman saja. Begitu kata Joko Widodo saat akan mengakhiri lawatannya. Pernyataan Presiden itu bisa jadi lebih ke upaya menenteramkan hati warga Papua ketimbang menyodorkan fakta apa adanya. Atau bisa juga laporan terkini soal Papua belum sampai ke tangan Presiden saat pernyataan itu dikeluarkan. Pasalnya, hingga hari ini, pilot maskapai Susi Air Philip Mertens masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu disandra sejak Februari 2023 dan kini proses pembebasannya malah berlarut-larut. Baiklah, jika penyanderaan itu diklasifikasikan Presiden sebagai masalah sepele yang tak perlu dibesarkan. Tapi, bagaimana dengan masalah kekerasan bersenjata yang masih berlangsung hingga kini? Dalam catatan imparsial, LSM Pemerhati Hak Asasi Manusia, pada rentang tahun 2021-2022 saja, warga sipil, anggota TNI dan Polri yang tewas sudah di atas 50 orang akibat konflik dengan kelompok kekerasan bersenjata atau KKB. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya, korban kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi di Papua. Jika jumlah orang tewas dalam 2 tahun ini masih belum juga dikategorikan sebagai masalah besar, publik tentu bertanya-tanya, masalah seperti apa yang bisa dikatakan besar oleh Presiden? Karena satu nyawa melayang saja sudah terlalu banyak, Pak Presiden. Presiden sudah sekian kali berganti orang, namun konflik di sana tetap terpelihara. Konsep penyelesaian, mulai dari pendekatan keamanan hingga kesejahteraan, tak jua memberi hasil. Dalam catatan Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu 20 tahun sejak 2002, transfer dana pusat ke Papua totalnya mencapai 1.092 triliun rupiah. Dana itu mencakup dana otonomi khusus atau OTSUS dan dana tambahan infrastruktur atau DTI yang mencapai 138,65 triliun rupiah transfer ke daerah dan dana desa TKDD 702,3 triliun rupiah dan belanja kementerian atau lembaga 251,29 triliun rupiah. Namun guyuran anggaran demikian besar tak juga membuat konflik mereda. Seringnya kunjungan Presiden ke bumi Cendrawasih pun belum jadi jaminan persoalan di sana sudah selesai. Dua penyelesaian itu saja sebagai cerminan bahwa persoalan di sana tak bisa dianggap sepele. Ada baiknya pemerintah mulai merancang kembali dari titik nol, duduk bersama dengan para tokoh Papua untuk menyusun skema penyelesaian tanpa ada rasa saling curiga. Pembahasan bisa berangkat dari hasil riset tim kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang pada 2021 mengungkapkan sedikitnya ada 4 akar konflik di Papua. Akar pertama, masih adanya perbedaan perspektif sejarah dan status politik Papua saat proses integrasi ke NKRI. Kedua, yakni kekerasan dan pelanggaran HAM, utamanya selama pemerintahan Orde Baru berkuasa. Ketiga, kegagalan pembangunan di Papua. Riset LIPI pada tahun 2004 sampai 2008 menemukan, sekalipun pada masa itu sudah berlaku status otonomi khusus, guyuran dana OTSUS belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pada 2022 Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Papua dan Papua Barat sangat rendah, yakni di level 61,39 dan 65,89, jauh di bawah rata-rata IPM nasional 72,91. IPM itu menjadi alat ukur pemerintah untuk menakar harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup sebuah provinsi. Lalu akar konflik yang terakhir adalah berkaitan dengan diskriminasi.
LIPI melaporkan masih adanya persoalan diskriminasi rasialis yang marak dan terjadi di sana, terutama menyasar orang asli Papua. Konflik Papua jangan dianggap sepele, dianggap remeh. Karena faktanya, pemerintah pusat belum bisa menyelesaikan konflik di bumi Cendrawasih secara berkeadilan dan beradab. Dari 7 Presiden Republik Indonesia, hanya Presiden Joko Widodo yang paling sering mengunjungi Papua, yakni sebanyak 16 kali kunjungan. Namun, kunjungan Joko Widodo akan memiliki makna jika konflik Papua segera bisa dituntaskan. Rakyat Papua merindukan kedamaian sejati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.